Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan cerita yang ditunggu-tunggu oleh kalian yang berjudul Pohon Sawit. Pohon sawit. Pohon kehidupan dan part ke-81, mari kita mulai. Setelah peperangan sengit dengan Great Emperor, akhirnya Misty Mountain berada di masa yang tenang. Pada saat itu, Xiaoling mengucapkan selamat kepada Ziyu karena berhasil mendapatkan pemahaman penuh tentang satu roh yang menjadi tiga dewa. Selain itu, aura Ziyu juga menjadi semakin kuat. Melihat semua itu, Kyubi merasa jika Ziyu seharusnya akan mencapai level 7 dalam waktu dekat. Namun, Ziyu menjelaskan jika dirinya belum menguasai pemahaman penuh tentang satu roh yang menjadi tiga dewa. Bahkan, ia baru memahami sebagian kecil saja. Mendengar penjelasan Ziyu, Xiaoling menduga jika Ziyu akan pergi ke sistem Qatar Star lagi. Dengan semua yang terjadi saat ini, Ziyu merasa jika dirinya tidak akan pergi ke sana. Karena untuk sementara waktu, ia ingin menikmati seluruh momen damai ini. Di planet Titan, Titan Pilar ketiga mengabarkan jika Great Emperor telah berhasil dikalahkan. Mendengar kabar tersebut, Eternal Titan merasa jika seluruh alam semesta berhutang budi kepada Ziyu. Sedangkan di tempat lain, Queen Element merasa jika kekuatan Ziyu sudah tak tergoyahkan. Di Star Angel, para penguasa planet itu merasa jika kekuatan Angel Star tak lagi sekuat dulu. Maka dari itu, mereka merasa jika sudah saatnya untuk bersatu kembali dengan Sky Clan. Sementara itu, di galaksi yang jauh, seekor dragon yang sangat panjang muncul dari suatu tempat, di mana di saat ia bersantai di planet miliknya, ia merasa jika kekuatan spiritual Great Emperor telah lenyap. Oleh karenanya, ia mengira jika Great Emperor telah terbunuh. Di mana dragon yang bernama Dream Dragon itu sadar jika sepertinya ada jenius luar biasa yang telah lahir dari ras Angel. Di dalam dunia Void, Ziyu menggunakan kekuatan ras Angelnya. Saat merubah bentuknya, cahaya suci miliknya muncul dengan sangat kuat. Melihat wujud tersebut, Avril berkata jika ia telah menduga jika wujud Ziyu adalah gabungan dengan Holy 16 Wings. Meskipun begitu, masih banyak kemampuan dari Holy 16 Wings yang masih disegel dan rusak. Namun, dengan kondisi saat ini saja, Holy 16 Wings sudah memiliki kemampuan di luar bayangan orang lain. Dengan memiliki Holy 16 Wings, dengan menggunakan kecepatan cahaya, maka kecepatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Bahkan, jika kekuatan spiritualnya kuat, ia yakin jika dirinya bisa lebih cepat lagi. Sebenarnya, tiap sayap Holy 16 Wings memiliki kekuatan yang unik. Dan puncaknya, semua kekuatan dapat digabungkan menjadi satu. Dengan semua fakta itu, Ziyu menyimpulkan jika Imperial Weapon tidak boleh diremehkan. Tapi untuk saat ini saja, akan lebih baik jika dirinya mempertahankan wujud murimnya saja. Setelah melalui semua pertempuran hidup dan mati, Ziyu merasa jika dirinya hampir lupa jika dulunya ia merupakan seorang manusia. Seketika, Ziyu memanggil Avril dan memerintahkannya pergi ke Misty Mountain untuk memeriksa kerugian pertempuran dari Rastri. Mendengar perintah itu, Avril segera bergegas ke Misty Mountain. Setelah kepergian Avril, Ziyu kembali memikirkan tentang kekuatannya, di mana dirinya tepat dapat memanggil Holy 16 Wings meskipun tanpa mempertahankan wujud Angelnya. Akan tetapi, jika dirinya melakukan hal tersebut, ia hanya memiliki 4 sayap. Dan untuk melihat kemampuannya jika hanya menggunakan 4 sayap, Ziyu bergegas untuk pergi ke planet Azur dengan kecepatan maksimal. Dalam kecepatan tinggi tersebut, Ziyu sampai memasuki Leap Space. Bahkan, ia hanya memerlukan waktu 1 menit saja untuk tiba di planet Azur. Namun, dengan kecepatan seperti itu, dirinya langsung menghantam tanah dan menciptakan ledakan yang besar. Melihat ledakan tersebut, seluruh trio kocak merasa terkejut dan segera waspada karena mengira ada serangan musuh lainnya. Saat memeriksa ke lokasi ledakan, Golden Monkey merasa lega saat menyadari kedatangan Ziyu. Akan tetapi, ia menjadi sangat penasaran karena merasakan aura Ziyu yang terasa seperti malaikat. Mendengar perkataan dari Golden Monkey, Ziyu berkata jika tentu saja itu karena dirinya. Bersamaan dengan itu, Holy 16 Wings muncul di hadapan mereka dengan ekspresi yang sangat aneh. Melihat kemunculannya, trio kocak pun segera waspada dan bersiap bertarung.
Kemudian mereka berteriak menyebutnya sebagai makhluk menjijikan dan memerintahkannya untuk menjauhi master mereka. Tak lama setelahnya, Xiaoling muncul dari belakang dan meminta mereka semua untuk tenang. Ia berkata jika itu bukanlah makhluk jahat, melainkan sebuah Imperial Weapon yang bernama Holy 16 Wings. Meskipun mendengar penjelasan dari Xiaoling, mereka masih tidak terlalu percaya jika makhluk jelek itu adalah Imperial Weapon legendaris. Mendengar ucapan Golden Monkey, Holy 16 Wing membalas ejekan tersebut dengan menyebutnya sebagai monyet bau. Tak tahan dengan keributan mereka, Xiu pun memarahi dan memerintahkan mereka semua untuk berhenti bertengkar. Setelahnya, Xiu mengalihkan perhatiannya kepada Xiaoling. Kemudian ia bertanya kepada Xiaoling bagaimana bisa dirinya tiba di sana, padahal sebelumnya Xiaoling berada di bumi. Mendengar pertanyaan itu, Xiaoling menjelaskan jika dirinya baru saja tiba kemarin untuk memeriksa pembangunan. Mendengar tentang pembangunan yang dikatakan oleh Xiaoling, Xiu merasa sedikit kebingungan tentang apa maksudnya. Namun, Xiaoling segera membawa Xiu untuk melihat pembangunan yang dirinya maksudkan. Setibanya di sana, Xiu merasa sangat kagum. Dan melihat ekspresi itu, Xiaoling pun segera menjelaskan jika itu merupakan gate dunia iblis. Dan mulai saat ini, itu akan menjadi markas mereka semua. Setelah masuk ke dalam, Xiu merasa jika tempat itu sangat luas. Bahkan halaman depan dari ruangan utamanya saja bisa untuk menampung dinosaur. Selain itu, di sana juga terdapat berbagai macam tipe ruangan. Untuk melengkapi lingkungannya, mereka juga menanami berbagai tanaman herbal dan buah spiritual di tamannya. Ketika akan memasuki area taman, Xiu segera dihadang oleh Divine Flower dan tidak mengizinkannya untuk masuk. Menurut Divine Flower, Xiu selalu saja mencuri semua herbal spiritual. Bahkan, Emperor Butterfly yang ada di sebelahnya juga membenarkannya dan setuju dengan keputusan Divine Flower. Mendapati perlakuan seperti itu, Xiu akhirnya setuju untuk pergi ke tempat lain saja. Setelah puas berkeliling, akhirnya Xiu tiba di sebuah kursi besar yang dibuat khusus untuk dirinya. Melihat ukuran kursi tersebut, Xiu merasa jika itu terlalu besar baginya. Bahkan, trio kocak yang melihatnya menertawakan Xiu karena terlihat bodoh dengan duduk di kursi sebesar itu. Merasa kesal dengan ejekan tersebut, Xiu pun segera merubah wujudnya dan menjulurkan akarnya untuk menangkap mereka bertiga. Dengan wujudnya tersebut, Xiu berkata jika itu semua sempurna dan ukuran kursinya juga sangat cocok. Melihat semua yang terjadi, Xiaoling hanya bisa tertawa kecut. Tapi tiba-tiba sebuah retakan muncul di dekat mereka. Dari dalam retakan itu, Avril muncul dan mendekat ke arah Xiu. Melihat kemunculannya, mereka semua menjadi sangat waspada. Akan tetapi, Xiu segera menenangkan mereka. Ia sadar jika ini merupakan pertama kalinya mereka melihat Avril. Oleh karenanya, Xiu memperkenalkan Avril yang seorang Fallen Angel kepada mereka semua. Mengetahui jika yang ada di hadapannya merupakan malaikat, Golden Monkey merasa cukup khawatir. Tanpa mempedulikan apa yang terjadi di sana, Avril segera melaporkan jika pasukan dari alam Void kehilangan 60% kekuatan dalam pertempuran terakhir. Selain itu, lebih dari 30 ahli tingkat 5 telah tewas. Mendengar laporannya, Xiu menyadari jika bagaimanapun juga Sky Clan memiliki kekuatan tingkat atas, sehingga bisa dimengerti mereka mengalami kerugian yang sebesar itu. Melanjutkan laporannya, Avril berkata jika Rastrin hanya kehilangan 10-20% pasukan saja. Akan tetapi, satu Ice Spirit Trin tingkat 5 telah mati. Selain itu, ada banyak Trin yang terluka parah. Akan tetapi, beberapa Trin tingkat 5 yang selamat menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Mendengar laporan itu, Xiu sadar jika para Trin yang selamat telah melahap banyak makhluk. Dengan begitu, saat ini tubuh mereka dipenuhi dengan darah dan daging. Karena itulah mereka menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Dalam hal itu, Trin jauh lebih kejam daripada ras Void. Jadi, jika terus dibiarkan begitu saja, maka para Trin akan berubah menjadi semakin mengerikan. Setelahnya, Xiu mempersilahkan mereka semua untuk pergi dari sana. Mendengar izin tersebut, Xiaoling dan yang lainnya segera meninggalkan tempat itu dan melakukan hal lain yang diperlukan.
Di sisi lain, Ziu masih tetap tinggal di tempat tersebut dan membuka sistem Windows untuk melihat apa saja yang ia dapatkan dari pertarungan terakhir. Saat ini, ia merasa sangat terkejut karena terdapat ratusan miliar poin evolusi yang ia miliki. Dalam hatinya ia sadar jika perang merupakan cara tercepat untuk mendapatkan poin evolusi. Bahkan tubuhnya sekarang dikelilingi oleh aura merah. Menurutnya, dibebani oleh karma bukanlah sebuah berkah, karena semuanya akan dibayar langsung saat tribulasi. Dan bagi siapapun yang berkultivasi, tribulasi merupakan sesuatu yang menakutkan. Jadi, jika itu tidak segera dihilangkan, bencana mungkin saja akan menghancurkannya saat ia mencoba untuk naik ke peringkat 7. Sadar jika Ziu tengah khawatir dengan karmanya, Holy 16 Wings muncul dan menyarankan Ziu untuk mencari klan Asura. Karena hanya Purifying Red Lotus milik Asura Clan lah yang bisa menghilangkan semua rintangan karma. Mendengar saran itu, Ziu sadar jika Holy 16 Wings memiliki kemampuan untuk mengintip isi pikirannya. Sadar jika kemampuannya itu ketahuan, Holy 16 Wings segera beralasan jika dirinya tidak bermaksud untuk mengintip pikirannya. Namun, mengabaikan masalah tersebut, Ziu pun bertanya tentang apa itu Purifying Red Lotus. Merespon pertanyaannya, Holy 16 Wings menjelaskan jika itu merupakan artefak legendaris tapi bukan bagian dari Imperial Weapon. Tapi kemampuannya dapat melampaui Imperial Weapon itu sendiri, dan salah satu fungsinya adalah untuk menghilangkan karma. Selain itu, kekuatan dari senjata tersebut tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Jika Ziu mendapatkan Purifying Red Lotus, maka itu akan memberikannya manfaat yang luar biasa. Dan setelah mengetahui semua itu, Ziu mencoba untuk menanyakan tentang solusi lainnya. Mendengar pertanyaannya, Holy 16 Wings menjawab jika tentu saja hal seperti itu memang ada. Sambil tersenyum meledek, ia menyarankan Ziu untuk bertapa selama 1000 tahun. Maka dengan begitu kekuatan karma yang ada pada dirinya akan menghilang dengan sendirinya. Setelah menjelaskan hal tersebut, Holy 16 Wings merasa jika wajah Ziu terlihat tidak senang. Karena itu, ia segera bertanya tentang alasan Ziu terlihat murung. Namun, Ziu hanya tersenyum pahit dan berkata jika dirinya tidak apa-apa. Mendengar jawabannya, Holy 16 Wings berkata jika Ziu harus bisa mengerti. Karena dengan tingkatan karma yang saat ini Ziu miliki, maka Ziu akan tumbang ketika terkena petir tribulasi ketika ia mencoba naik ke Extraordinary Seven Order. Akan tetapi, Ziu tidak perlu khawatir itu, karena saat tubuhnya pulih sedikit lagi, Holy 16 Wings berjanji akan membawanya ke suatu tempat. Menurutnya, di tempat itu pasti ada sesuatu yang dapat menghapuskan karmanya. Mendengar hal tersebut, Ziu merasa penasaran dengan tempat apa yang dimaksudkan oleh Holy 16 Wings. Melihat wajah penasaran Ziu, Holy 16 Wings pun berkata jika ras dewa telah lama menghilang. Bahkan setiap ras mungkin saja telah lenyap. Akan tetapi ada beberapa makhluk yang mustahil menghilang. Hanya saja mereka sempat menyinggung keberadaan yang tidak seharusnya mereka singgung. Sehingga mereka mengalami luka berat dan tenggelam selama beberapa zaman. Meskipun baru mendengar sedikit penjelasannya, Ziu mengaku jika dirinya telah mengerti. Oleh karenanya, ia memutuskan jika mereka akan segera berangkat setelah Holy 16 Wings merasa sedikit lebih pulih. Agar rencana mereka dapat segera terlaksanakan, Ziu berjanji untuk memelihara tubuh Holy 16 Wings dengan sumber dunia 9 alam. Mendengar janji tersebut, Holy 16 Wings segera bergegas untuk segera menuju sumber dunia 9 alam. Sebelum berpindah, Holy 16 Wings memberikan Ziu sesuatu. Melihat Ziu tidak mengenali apa yang ia berikan itu, Holy 16 Wings berkata jika benda tersebut merupakan bagian informasi dari satu roh yang menjadi 3 dewa. Tanpa mempedulikan pertanyaan Ziu tentang cara dirinya mendapatkan benda tersebut, Holy 16 Wings menyarankan Ziu untuk memperkuat tubuhnya dahulu sebelum membaca tulisan itu. Mendengar saran dari Holy 16 Wings, Ziu sadar jika saat ini ia memiliki 100 miliar poin evolusi. Dengan begitu, ia menggunakan 20 miliar poin evolusi untuk memperkuat tubuhnya. Kemudian, ia menggunakan 20 miliar evolusi lagi untuk memperkuat King Long. Selama ini, ia sadar jika akar naganya tidak pernah diurus. Dengan begitu, ia merasa jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuatnya. Sementara itu, di wilayah Bintang Kadar,
Flash tengah menghadapi beberapa makhluk. Menurutnya, hanya beberapa sampah kecil saja berani melawan dirinya. Begitu salah satu makhluk menembakkan serangan spiritual ke arahnya, Flash segera bersiap dengan pukulannya dan menerobos serangan spiritual tersebut. Setelahnya, pukulan Flash berhasil membuat tubuh makhluk itu hancur hingga tak dapat dikenali lagi. Tak jauh dari sana, pemimpin klan Blue Demon tengah menghadapi banyak pasukan langit yang menyerang mereka. Sehingga ia merasa jika lawan mereka telah mengetahui jika Xiu telah mengambil informasi tentang satu roh yang menjadi 3 dewa. Di ujung hayatnya, salah satu makhluk yang menyerang berkata jika orang-orang dari surga tidak akan melepaskan mereka. Dengan begitu, ia menyarankan agar mereka membersihkan leher mereka masing-masing dan menunggu kematiannya. Mendengar ucapan itu, dengan cepat Flash langsung membunuhnya. Setelahnya, pemimpin ras Blue Demon merasa jika orang-orang surga yang dikirim ke sana akan semakin banyak. Dengan begitu, tak lama lagi mungkin saja perang besar akan pecah. Karena mereka ingin merebut satu roh yang menjadi 3 dewa yang dimiliki oleh Xiu. Mendengar ucapan itu, para Teen Great Beast yang dikirim Xiu ke sana merasa jika bertarung habis-habisan adalah sesuatu yang sangat baik. Karena dalam perang melawan Great Emperor sebelumnya, mereka tidak bisa banyak membantu. Oleh karenanya, setidaknya saat ini ia takkan membiarkan musuh bertindak sesuka hati. Dengan begitu, mereka bertekad untuk tidak akan membiarkan musuh bertindak sesuka hatinya. Melihat mereka, pemimpin klan Blue Demon merasa sangat bersyukur karena mereka bukanlah musuh. Sementara itu, di sebuah planet, seseorang melaporkan jika salah satu dari komandan mereka kembali terbunuh. Mendengar kabar tersebut, seorang kakek dengan mata satu berkata, jika bintang Blue Demon pasti takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Di dunia ini, alam semesta dibagi menjadi 5 wilayah bintang besar, yaitu wilayah bintang timur, barat, selatan, utara, dan juga pusat. Ras Angel, Titan, Elemental, dan lain-lain berada di wilayah bintang barat. Sementara itu, ras naga berada di wilayah bintang timur. Di antara wilayah bintang barat dan bintang timur terpisah dengan sangat jauh. Bahkan bagi seseorang yang berada di tingkatan Extraordinary Six Order, mungkin tidak akan bisa melintasinya dalam waktu singkat. Di sebuah planet, kakek dengan mata satu sadar jika bintang Blue Demon tidak akan bisa direbut dalam waktu dekat. Menurutnya, bagian surga kecil yang sebelumnya jatuh ke tangan Xiu harus direbut kembali, karena di sana terdapat banyak harta berharga di dalamnya. Seperti halnya pecahan Imperial Weapon, diagram Taiji, dan juga informasi tentang satu roh yang menjadi 3 dewa. Untuk saat ini, si kakek dengan mata satu memerintahkan Dangmo dan Red Emperor untuk merebut bintang Blue Demon. Dari informasi yang mereka ketahui, yang sebelumnya menyerang ras Kai adalah kekuatan di balik bintang Blue Demon. Tak hanya ras Blue Demon, saat ini seluruh planet dipenuhi oleh aura Void. Oleh karenanya, mereka menduga jika ras Void bersembunyi di bintang Blue Demon. Oleh karena itu, menurut mereka saat ini adalah kesempatan terbaiknya. Jika mereka melewatkannya, maka akan sangat sulit untuk merebut reruntuhan kecil kembali. Sementara itu, Xiu masih belum mengetahui jika surga mengincar bintang Blue Demon. Saat ini, ia tengah memikirkan tentang cara untuk menerobos ke ranking 7 dengan aman. Meskipun dirinya berada di puncak Extraordinary ranking 6, tapi dengan kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi ranking 7 menengah. Dan tak lama lagi dirinya juga akan menerobos ke ranking 7. Selain itu, ia tak menduga jika Holy 16 Wings memiliki bagian dari satu roh menjadi 3 dewa, yang mana itu merupakan tahap ketiga, pembentukan tubuh. Sebelumnya, Holy 16 Wings pernah mengatakan jika tahap pertama merupakan pemeliharaan jiwa, dan itu berada di tangan Rasol. Oleh karena itu, Xiu merasa jika dirinya harus segera pergi ke sana. Namun, yang paling mendesak adalah prasasti batu yang ada di tangannya saat ini. Setelah Xiu menghancurkan prasasti kecil di tangannya, seketika muncul sebuah batu prasasti besar di hadapannya. Menurutnya, prasasti yang ada di hadapannya itu sedikit berbeda dengan prasasti yang sebelumnya ia dapatkan. Karena prasasti yang ada di hadapannya saat ini dicatat menggunakan aksara ilahi milik ras Angel. Saat memperhatikan dengan seksama, Xiu merasa seakan huruf-huruf itu memiliki kehidupan.
Ketika ia menyentuhnya, tulisan yang ada di prasasti itu terbang keluar. Hal itu sama seperti kondisi dirinya mendapatkan prasasti sebelumnya. Melihat kondisi Xiu yang tengah menyerap prasasti, semua bawahannya yang berada di sana merasa sangat terkejut dan cukup khawatir. Sementara itu, di dimensi kehidupan, Holy 16 Wings sadar jika Xiu akan mulai menyerap prasasti itu. Selama ini, Holy 16 Wings telah melihat banyak anak surga, akan tetapi hanya sedikit saja yang bisa dibandingkan dengan Xiu. Baik itu bakat maupun fondasi, semuanya jauh melampaui tingkatan yang sama. Selain itu, kecepatan kultivasi Xiu juga terlalu mengerikan. Dengan semua itu, jika Xiu berhasil mencapai tingkatan Extraordinary Seven Order, maka Holy 16 Wings yakin jika tidak akan ada lagi yang dapat membendungnya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.